Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat merayakan turunnya Roh Kudus Pentakosta, serta selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggihan Minggu Pentakosta, peringatan pencurahan Roh Kudus 23 Mei 2021. Terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat 14, dan bacaan dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Diikat oleh topik atau tema roh penghibur dan kebenaran. Dalam bahasa Batak dituliskan Todi pangapulon dohot hasitongan. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 14, dan khotbah kita dari ayat 11 sampai dengan ayat 14 adalah kebangkitan Israel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara, khotbah kita di pertanggihan Minggu peringatan turunnya Roh Kudus 23 Mei 2021 berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, dan dihubungkan dengan topik atau tema Minggu Roh Penghibur dan Kebenaran. Todi pangapulon dohot hasitongan. Saudara, pada masa ini Israel sudah dibuang ke Babel. Yehezkiel dan bersama 10.000 orang Israel ditawan dari Yerusalem dan diboyong ke Babel tahun 596 BC sebelum Kristus. Semua peristiwa ini merupakan akibat dosa dan pemberontakan Israel kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan mereka terbuang ke Babel. Orang Israel tidak mau tunduk dan tidak mau setia kepada Tuhan. Mereka terseret kepada penyembahan berhala dan Baal. Mereka tidak percaya dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Sebaliknya, mereka sudah lebih percaya dan lebih bersandar kepada kekuatan-kekuatan duniawi seperti kepada Mesir dan lain-lain daripada kepada Tuhan.
Keadaan mereka di pembuangan Babel itu begitu tragis dan terpukul. Mereka harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan segala bentuk harta benda, kekayaan, rumah, sawah ladang, dan sumber-sumber penghasilan lainnya. Walaupun mereka dapat dengan bebas berusaha, berdagang, berbisnis, tetapi dalam banyak hal mereka sangat-sangat menderita di Babel. Seperti misalnya tingginya bea, cukai, pajak, kutipan-kutipan yang harus mereka bayar. Jadi ruang gerak mereka sangat-sangat terbatas, terjepit, dan susah, Bapak Ibu. Mereka dianggap sebagai warga negara kelas kambing atau sampingan dan disepelekan. Mereka sering dihina, diejek, dan diperlakukan sebagai orang-orang penumpang di dalam negeri Babel itu. Dan yang paling memukul bagi mereka adalah tidak adanya bait Allah seperti yang ada di Yerusalem. Padahal peranan bait Allah bagi pelaksanaan seluruh kegiatan ibadah, aktivitas-aktivitas keagamaan mereka sangat besar dan harus di bait Allah, sangat tergantung kepada bait Allah. Sebagai gantinya mereka harus pergi ke pinggir atau ke tepi sungai Hebar untuk berdoa, dan di sanalah mereka sering menangis, mencurahkan penderitaan mereka. Saudara, semua ini membuat hati dan perasaan mereka remuk, redam, tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada lagi semangat bekerja, semangat hidup mereka juga pupus sama sekali. Saudara, mereka kehabisan harapan akan masa depan. Mereka jatuh kepada keputusasaan. Hati mereka memberontak menerima semuanya keadaan ini, Bapak Ibu. Mereka sering menjerit kepada Tuhan, sebab mereka menganggap bahwa Tuhan itu sudah tidak berkuasa lagi. Tuhan itu sudah melupakan, menjauhi mereka. Tuhan itu sudah meninggalkan mereka. Dalam keadaan dan kondisi situasi yang demikian putus asa, maka Allah berbicara kepada orang Israel lewat hambanya Yehezkiel. Kepada Yehezkiel, Allah memperlihatkan lewat visi penglihatan rohaninya sesuatu yang sangat-sangat dahsyat, sangat aneh. Apa itu? Allah membawa Yehezkiel ke tengah-tengah lembah, dan di lembah itu apa yang ada? Penuh dengan tulang-tulang manusia yang kering dan berantakan. Nah, sekarang Yehezkiel melihat tulang-tulang itu. Tulang-tulang siapakah itu? Pada ayat 11 dikatakan dalam khotbah kita, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Jadi tulang-tulang itu adalah tulang-tulang orang Israel sendiri, menurut visi yang dilihat oleh Yehezkiel. Saudara, tulang-tulang kering ini menggambarkan keadaan hidup orang Israel yang sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari ibadah, dari hidup doa yang benar. Itulah gambaran dari tulang-tulang yang berserakan itu, yakni gambaran dari hidup orang Israel yang sudah seperti tulang-tulang kering dan busuk. Kemudian dalam visinya, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ini pertanyaan Tuhan pada ayat 3a. Apa jawaban Yehezkiel kepada pertanyaan Tuhan itu? Pada ayat 3b dituliskan, aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara, Yehezkiel mengetahui bahwa Allah yang ia sembah itu adalah Allah yang perkasa dan ajaib. Kuasa Allah itu tidak terbatas sama sekali. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Karena demikian tegasnya jawaban Yehezkiel yang mempercayakan semuanya itu kepada Allah. Lantas Tuhan memerintahkan Yehezkiel sekarang pada ayat 4. Apa perintah Tuhan kepada Yehezkiel? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan.
Dan apabila kita baca lagi pada ayat-ayat berikutnya, maka pada ayat 5 dan ayat 6 selanjutnya dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, perintah Tuhan kepada Yehezkiel ini sepertinya tidak masuk akal. Apa tidak masuk akal? Masih akan Tuhan menyuruh Yehezkiel berbicara kepada tulang-tulang yang sudah busuk. Namun, meski perintah itu bagi kita manusia, bahkan juga bagi Yehezkiel, tetapi Yehezkiel langsung bertindak. Yehezkiel berseru dengan lantang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Pada ayat 7 itu dapat kita temukan apa yang terjadi setelah Yehezkiel menubuatkan kehidupan pada tulang-tulang itu. Apa yang terjadi? Pada ayat 7 itu disebutkan, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Terjadi peristiwa yang sangat-sangat mengherankan. Kedengaran suara-suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain, hidup kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tulang-tulang itu bergerak. Keluar lagi apa? Urat-urat. Daging lagi tumbuh. Kemudian kulit menutupinya dan nafas diberikan oleh Tuhan kepada tulang-tulang kering tadi itu. Sehingga muncullah sekarang manusia baru yang hidup sempurna. Dan pada ayat 8 disebutkan hal yang sangat-sangat prinsipil. Apa? Walaupun tulang-tulang, urat, daging, kulit sudah menutupi dan sudah ada hidup, tapi belum cukup. Tuhan meminta Yehezkiel lagi memerintahkan agar roh berhembus dari keempat penjuru angin. Dan roh itulah yang mengisi, yang menyempurnakan semua tulang yang sudah menjadi manusia baru itu. Saudara-saudara, inilah kehebatan dan kuasa firman Tuhan yang dikumandangkan oleh Yehezkiel lewat penyuruhan Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang diingatkan oleh minggu peringatan turunnya Roh Kudus bagi kita, agar kuasa Roh Kudus itu bekerja lewat firman-Nya yang kita percayai itu dalam hidup kita Bapak Ibu. Saudara, apa pengajaran yang kita peroleh dari isi Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat 14? Khotbah kita di pertanggungan minggu memperingati pencurahan Roh Kudus. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, roh penghibur dan kebenaran. Tode pangapulod dohot hasitongan. Ini, mari kita lihat beberapa. Pertama, jangan izinkan hidupmu menjadi seperti tulang-tulang kering. Saudara, kalau Tuhan memperlihatkan visi rohani kepada Yehezkiel tentang hidup orang Israel saat itu yang sudah seperti tulang-tulang kering yang busuk dan berantakan karena sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari ibadah yang baik, jauh dari kerohanian yang benar, maka hal ini menjadi perhatian serius bagi kita di saat kita memperingati turunnya Roh Kudus ini. Firman Tuhan di pertanggungan kita saat ini mengingatkan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara semua pendengar khotbah ini bahwa kalau saudara jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dan tidak menghendaki doa, tidak ingin dalam persekutuan dan kegiatan-kegiatan rohani, maka saudara juga sudah merupakan tulang-tulang kering dan busuk di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah. Keadaan Israel yang tidak lagi memiliki semangat hidup, yang tanpa harapan, yang jatuh kepada keputusasaan ini, itulah yang menggambarkan hidup saudara-saudara yang sudah jauh daripada Tuhan, daripada hidup doa, hidup ibadah. Apabila kita tidak lagi memiliki semangat, sukacita, damai sejahtera, dan orang yang sudah seperti ini merupakan gambaran dari mayat-mayat dan tulang-tulang kering di hadapan Tuhan.
Orang yang hidup tanpa pengharapan, yang sudah putus asa, maka hati-hatilah. Orang seperti ini sudah menjadi tulang-tulang kering yang sudah keropos, yang berkarat dan busuk di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan biarkan hidupmu gersang, imanmu kerdil, jiwamu kering kerontang, supaya jangan jadi seperti tulang-tulang kering tadi. Kalau kantong kita, kantongmu, dompet kita yang kering atau tidak berisi, maka itu soal biasa. Dan itu tidak apa-apa. Menghematlah atau memintalah kepada Tuhan supaya dikirimi berkat, dikirimi oleh Tuhan rezeki, dan bahkan uang untuk kebutuhan sehari-hari kita. Itu akan dikirim oleh Tuhan lewat berbagai-bagai cara dan berkat. Tetapi kalau jiwamu, rohanimu, imanmu yang kering kerontang, maka awas, tidak ada obatnya untuk itu. Lihat tanah yang kering kerontang, maka tanah tersebut akan retak-retak, pecah-pecah, berlubang-lubang, tandus, gak tumbuh apa-apa. Dan hanya bisa pulih kembali apabila hujan membasahinya. Saudara, itulah gambaran hati yang kering kerontang. Iman yang sudah seperti tulang kering dan keras. Itu mengakibatkan keluarga kita, keluargamu akan pecah. Hubungan suami dan istri juga akan retak-retak pecah. Suasana keluarga kita pun akan terasa tandus. Akan terjadi perseteruan, berkelahi terus, berantakan terus, martokar-tokar terus. Tidak ada damai sejahtera. Bahaya sekali. Saudara, tidak ada yang bisa memulihkan keadaan itu kecuali dialiri hujan surgawi, yakni kuasa Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan di pertanggungan minggu peringatan turunnya Roh Kudus ini mengingatkan kita akan peranan dan kuasa Roh yang memulihkan hidup kerohanian kita kembali. Jika Roh Kudus sudah berhembus seperti ayat 8 di dalam diri orang percaya, di dalam diri hidup semua kita, maka tidak akan ada lagi hidup rohani dan iman kita yang menjadi kering kerontang. Amin Bapak Ibu, itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, bagi Tuhan berharga tulang-tulang kering dan mampu menghidupkan kembali. Baginya tidak ada yang mustahil. Saudara, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali? Maka jawaban Yehezkiel, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara, dengan jawaban Yehezkiel ini sungguh-sungguh percaya bahwa soal kemampuan Tuhan untuk menghidupkan mayat-mayat itu, tulang-tulang yang berserakan itu, kuasa Tuhan sungguh-sungguh hebat, sungguh hebat. Saudara, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepada kita, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Maka apa jawaban saudara? Apa jawaban kita? Mungkin akan ada yang mengatakan, oh, untuk apa itu tulang-tulang lagi bagi kita? Kita kubur saja, atau kita bakar saja. Ini kan gak mungkin berguna lagi, sudah busuk. Ya, mungkin itu kata-kata orang. Saudara, bagi Tuhan tulang-tulang kering itu pun masih berharga, masih diperhatikan, masih diperdulikan oleh Tuhan. Saudara, kalau hidupmu sudah benar-benar seperti tulang-tulang kering, kerontang, gersang, loyo, karena sudah penuh dengan keputusasaan, tanpa pengharapan lagi, maka di hadapan Tuhan, kamu masih sangat-sangat berharga Bapak Ibu. Kamu masih diperhatikan, masih perlu dibangkitkan, dipulihkan, dihidupkan kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, meninggalkan kita. Tuhan bukan tidak memperhatikan kita. Meski kita merasakan sepertinya Tuhan itu tidak peduli lagi, tidak mau mendengar doa-doa kita, doa-doamu. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah putus asa. Hindarkan perasaanmu yang seperti tulang-tulang kering itu. Kamu, kita, semua berharga di mata Tuhan. Kita harus mengikuti dan mengimani pernyataan Yehezkiel ini. Dia mengatakan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui.
Di dalam jawaban Yehezkiel ini terkandung suatu pengertian bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan, diperbuat oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa berbuat hal-hal yang ajaib, yang perkasa, yang sangat-sangat luar biasa, yang mengherankan. Kata Ibrani yang dipakai untuk mengetahui di sini, yada, maksudnya tanpa diajari. Paham betul Tuhan itu. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan atau di mata Tuhan tentang diri kita, tentang hidup kita, tentang dunia ini Bapak Ibu. Itu artinya yada. Saudara, ini menyadarkan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa Tuhan itu mampu berbuat hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita sendiri. Ia mampu merubah keadaan kita yang selama ini ditekan, dicekam oleh berbagai-bagai penderitaan, sakit, penyakit, kesulitan, yang selama ini mengalami jalan-jalan buntu dalam banyak hal, dalam banyak persoalan yang dihadapi. Sekarang bagi Tuhan bisa terbuka lagi Bapak Ibu, bisa menjadi aman, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, hilangkan ungkapan-ungkapan, singkirkan kata-kata yang mengatakan tidak mungkin, mustahil, dan jadi be, dan mungkin be. Hindarkan kata-kata yang seperti itu dari dalam hati kita. Sekali-kali jangan pernah kita membatasi kuasa Allah di dalam diri kita. Jika saudara menghadapi kemelut, persoalan hidup, tantangan, jalan-jalan buntu, sehingga perasaan hidupmu sudah seperti tulang-tulang kering tadi, tanpa harapan lagi, maka sekarang serahkanlah pada Tuhan semua khawatirmu Bapak Ibu. Kuasanya begitu hebat. Katakan seperti ucapan Yehezkiel ini, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui keadaanku, persoalanku, pergumulanku, masalah sakit penyakit, rumah tanggaku, dan sebagainya. Engkau tahu. Saudara, dengan mengatakan seperti itu, kita yakin bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan, memulihkan persoalan kita. Pada Tuhan selalu akan ada jawaban, akan ada kunci penyelesaian setiap persoalan-persoalan kita. Bagi kita memang semua hal itu terasa sulit, terasa tersembunyi, gelap, tertutup, bahkan mustahil. Tetapi bagi Tuhan selalu ada jawaban dan penyelesaian. Amin Bapak Ibu, amin. Pengajaran yang ketiga, percayai kuasa Roh Kudus yang bekerja lewat firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang disuarakan Yehezkiel begitu luar biasa. Apa kuasa dan kehebatan firman yang disampaikan oleh Yehezkiel itu? Pertama, menggerakkan kembali tulang-tulang yang kering yang sudah mati, satu dengan yang lain bertemu. Saudara, ini memberi pemahaman rohani yang begitu dalam bagi kita di saat memperingati turunnya Roh Kudus ini, bahwa jika Roh Kudus bekerja lewat firman Allah di dalam diri Yehezkiel, maka di dalam diri kita juga kuasa Roh Kudus itu bekerja sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Roh Kudus itulah yang merajut kembali hal-hal yang sudah hancur di dalam diri kita. Jika berbagai-bagai urusanmu sudah sempat gagal, bisnismu hancur, sumber-sumber rezekimu kering dan tidak menghasilkan apa-apa, jangan putus asa Bapak Ibu. Tuhan mampu memulihkan kembali. Jika hatimu hancur, lemah, bahkan semangatmu selama ini sudah mati, pudar, redup, redam, atau hidupmu terasa gersang, maka dengarkanlah firman Tuhan. Roh Kudus akan bekerja lewat firman yang kamu dengar itu, akan memulihkan, menghidupkan kembali semangatmu. Jika rohanimu tidak bersemangat akibat karena sakit penyakit yang menimpamu, mungkin juga akibat kamu di PHK, akibat terdeteksi kena COVID-19, dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang memulihkan kembali semangat kerjamu, daya juangmu menghadapi semua persoalan-persoalan itu, yang bisa memacu kembali berbagai-bagai kreasi barumu, yang bisa mendatangkan sumber-sumber rezeki, berkat-berkat bagimu. Amin Bapak Ibu, amin. Kedua, melahirkan tadi urat-urat baru disebut di sini. Urat-urat inilah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia, toh? Itu urat-urat. Jika urat-urat tubuh manusia tidak bekerja, maka kita akan lumpuh.
lumpuh penyakit jantung jadinya. Saudara, firman Tuhan dan kuasa Roh Kuduslah yang membuat urat-urat rohani kita berfungsi dengan baik dan dengan normal. Bekerja mengalirkan darah Kristus yang sudah tercurah di Bukit Golgota itu ke seluruh tubuh rohani kita, sehingga kita tidak lumpuh lagi Bapak Ibu. Tidak lagi yang tersumbat di dalam hidup rohani kita. Iman kita akan terus bergairah, akan bersemangat, meskipun akan menghadapi berbagai-bagai tantangan iman. Dan kemudian tadi firman Tuhan yang dihembuskan oleh Yehezkiel itu menumbuhkan daging dan kulit. Daging dan kulitlah yang nampak dari luar, yang membuat kita sebagai manusia yang sempurna, sejati, cantik, dan indah, ganteng. Roh Kudus akan bekerja lewat firman-Nya untuk membentuk kembali diri kita, sikap kita, perangai baru dan perilaku baru di dalam diri kita. Karakter baru akan muncul di dalam diri kita sehingga kita dilihat oleh orang tampil sungguh-sungguh indah, menawan, menarik, menjadi kesukaan, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus. Untuk apa? Apa tugas kita? Membawa firman Tuhan itu kepada orang-orang yang hidupnya sudah seperti tulang-tulang kering ini. Sudah tidak bersemangat lagi, tidak ada lagi gairah. Sudah banyak yang putus asa oleh karena berbagai-bagai hal. Khususnya di zaman pandemi coronavirus disease ini, banyak yang sudah lunglai gadap hidupnya. Mari kita bangkitkan semangat mereka Bapak Ibu. Bawalah firman Tuhan ini, bawalah Injil ini, bawalah berita kesukaan dari Roh penghibur dan kebenaran. Todi pangapulo dohot hasitongan, sebagaimana topik Minggu Pentakosta ini kepada orang-orang yang menderita, yang bergumul, agar mereka kuat, pulih kembali oleh Roh Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertanggihan Minggu Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus 23 Mei 2021 dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat 14 ini, agar semakin banyak yang mau menerima Roh penghibur dan kebenaran. Todi pangapulon dohot hasitongan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya sebarkan lewat media sosial YouTube. Terima kasih buat jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka semuanya. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan nama Tuhan kiranya dipermuliakan untuk semuanya ini. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.